menjelaskan tentang kelarutan timbal balik dalam sistem binar fenol. Nah, pertama saya akan menjelaskan apa sih itu kelarutan timbal balik. Kelarutan timbal balik adalah kelarutan dari suatu larutan yang bercampur sebagian bila temperaturnya di bawah temperatur kritis. Jika mencapai temperatur kritis, maka larutan tersebut dapat bercampur. Dan jika temperaturnya telah melewati temperatur kritis, maka sistem larutan itu akan kembali dalam kondisi bercampur sebagian lagi. Salah satu contoh dari temperatur timbal balik ini adalah kelarutan fenol dalam air yang membentuk kurva parabola yang berdasarkan pada bertambahnya persen fenol dalam setiap perubahan temperatur baik di bawah temperatur kritis. Nah, sedangkan untuk kelarutan itu adalah kemampuan suatu zat kimia tertentu, zat terlarut untuk larut dalam suatu pelarut. Jadi kelarutan dinyatakan dalam jumlah maksimum zat terlarut yang larut dalam suatu pelarut pada kesetimbangan. Larutan hasil disebut larutan jenuh. Zat-zat tertentu dapat larut dengan perbandingan apapun terhadap suatu pelarutnya. Selanjutnya yaitu ada jenis-jenis larutan. Berdasarkan daya hantar listriknya, larutan itu dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah larutan elektrolit, yang kedua larutan non-elektrolit. Yang pertama, larutan elektrolit. Dia adalah larutan yang dapat menghantarkan listrik. Lalu yang kedua ada larutan non-elektrolit. Jadi larutan non-elektrolit ini adalah larutan yang tidak dapat menghantarkan listrik. Selanjutnya yaitu apa itu sistem binar fenol. Jadi sistem binar fenol itu adalah sistem yang memperlihatkan sifat kelarutan timbal balik antara fenol dan air pada suhu tertentu dan tekanan tetap. Nah, disebut sistem binar fenol karena jumlah komponen campuran terdiri dari dua zat yaitu fenol dan air. Fenol dan air kelarutannya berubah apabila dalam campuran itu ditambahkan salah satu komponen penyusunnya yaitu fenol ataupun air. Next yaitu hukum Raoult. Jadi hukum Raoult ini menyatakan bahwa pada suhu dan tekanan tertentu, tekanan parsial uap komponen dalam campuran sama dengan hasil kali antara tekanan uap komponen murni dan fraksi molnya. Dilihat persamaannya yaitu PA sama dengan PA murni dikali XA. PA itu adalah tekanan uap parsial A, lalu PA murni adalah tekanan uap murni A, lalu XA adalah fraksi mol A. Dilihat dari persamaan tersebut di atas, diketahui bahwa tekanan uap total suatu campuran cairan binar tergantung pada tekanan uap komponen murni dan fraksi molnya dalam campuran. Lalu next ada temperatur kritis. Temperatur kritis adalah batas atas temperatur di mana terjadi pemisahan fase. Di atas temperatur batas atas, kedua komponen benar-benar tercampur. Temperatur ini ada gerakan termal yang lebih besar menghasilkan kemampuan campur yang lebih besar pada kedua komponen. Selanjutnya kita bisa lihat yaitu ada kurva sistem binar fenol. Kurva sistem binar fenol air ini terjadi jika komposisi campuran fenol air dilukiskan terhadap suhu akan diperoleh kurva sebagai berikut. Nah, bisa kita lihat dari kurvanya, itu dia menggambarkan bahwa ada L1 adalah fenol dalam air, lalu L2 adalah air dalam fenol, lalu XA dan XF masing-masing adalah mol fraksi air dan mol fraksi fenol, lalu XC adalah mol fraksi komponen pada suhu kritis. Nah, sistem ini mempunyai suhu kritis pada tekanan yang tetap, yaitu suhu minimum pada saat dua zat bercampur secara homogen dengan komposisi CC. Pada suhu T1 dengan komposisi di antara A1 dan B1, atau pada suhu T2 dengan komposisi di antara A2 dan B2. Sistem berada pada dua fase keruh, yaitu sedangkan di luar daerah kurva atau di atas suhu kritisnya sistem berada pada satu fase. Nah, lalu dalam serangkaian percobaan kita pasti dapat menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi percobaan. Nah, berikut terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan timbal balik. Nah, yang pertama yaitu adalah temperatur. Kebanyakan zat padat kelarutannya lebih besar pada temperatur yang tinggi. Jadi kelarutan gas berkurang pada temperatur yang tinggi. Lalu kedua ada jenis zat. Zat dengan struktur kimia yang mirip umumnya dapat saling bercampur dengan baik. Lalu ketiga, ada konsentrasi zat. Itu semakin kecil konsentrasinya, semakin besar kelarutannya. Lalu keempat, yaitu tekanan. Perubahan tekanan pengaruhnya kecil terhadap kelarutan zat cair ataupun padat.
Nah, lalu selanjutnya terdapat perbedaan antara campuran binar dan campuran azeotrop. Campuran binar adalah campuran yang terdiri atas dua zat yang dapat bercampur. Campuran ini dapat dipisahkan dengan metode destilasi. Pemisahan dengan metode destilasi didasarkan pada perbedaan titik didih, di mana zat dengan titik didih rendah akan menguap terlebih dahulu. Sehingga pada suatu titik didih tertentu komposisi uap tidak akan sama dengan komposisi dalam keadaan cair. Lalu sedangkan azeotrop merupakan jenis dari larutan binar non-ideal, sehingga campuran ini menyimpang dari hukum Raoult. Jika tekanan total diubah, baik titik didih maupun komposisi azeotrop juga akan berubah. Azeotrop bukan merupakan suatu senyawa pasti yang komposisinya konstan pada seluruh range temperatur dan tekanan, tetapi merupakan suatu campuran yang dihasilkan dari interaksi gaya intermolekuler dalam larutan. Jadi dapat disimpulkan bahwa perbedaannya itu adalah campuran binar itu dia komposisi uap tidak akan sama dengan komposisi dalam keadaan cair. Sedangkan azeotrop komposisinya itu konstan pada seluruh range temperatur dan tekanan. Nah, lalu yang terakhir adalah pengaplikasian kelarutan timbal balik sistem binarfenol, tentunya pada bidang industri. Nah, pengaplikasiannya sendiri adalah dalam kehidupan sehari-hari kita sangat banyak menemukan pengaplikasiannya. Salah satunya adalah kelarutan gula dalam air panas ataupun dalam air dingin. Nah, bisa dilihat dari kedua tersebut, jika gula dalam air panas itu cepat larut, sedangkan gula yang dimasukkan ke dalam air dingin itu lambat akan kelarutannya. Nah, contoh dari aplikasi lainnya yaitu pada bidang industri, pada pembuatan reaktor kimia, pada proses pemisahan dengan cara pengkristalan integral. Dan dengan cara itu dapat digunakan untuk dasar atau ilmu dalam proses pembuatan granul-granul pada industri massa baja. Nah, begitu penjelasan dari saya tentang kelarutan timbal balik dalam sistem binarfenol. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.